Assalamualaikum sahabat cerita gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Agus, pemuda muda yang jatuh cinta pada ikan emas. Ternyata kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di kaki sebuah bukit yang sunyi, terdapat desa kecil yang nyaris terlupakan waktu. Rumah-rumah kayu berdiri rapuh dikelilingi sawah dan pohon-pohon tua. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Agus. Hidupnya tenang, tapi sepi. Sejak kedua orang tuanya meninggal saat ia masih belia, Agus hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan mereka. Setiap pagi, ia bangun saat embun belum mengering. Ia menimba air dari sungai kecil di belakang rumah, memberi makan ayam, lalu pergi ke ladang kecilnya. Di desa itu, Agus dikenal sebagai pemuda baik, rajin, dan rendah hati, tapi juga pemalu dan tertutup. Ia lebih banyak berbicara dengan tanah dan angin ketimbang manusia. Suatu sore, saat langit mulai memerah dan matahari tergelincir perlahan, Agus memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Di balik bukit, tersembunyi sebuah danau yang tak banyak diketahui orang. Ia mendengarnya dulu dari almarhum kakeknya. Katanya danau itu suci dan dijaga makhluk tak kasat mata. Tapi Agus tak takut. Ia hanya ingin menyendiri, mencari udara baru untuk mengisi dadanya yang hampa. Ia membawa pancing sederhana dari bambu. Duduk di tepi danau, ia meresapi keheningan. Angin semilir menyentuh wajahnya. Danau itu tampak seperti cermin alam. Lalu, tiba-tiba, kailnya bergerak. Perlahan, tapi pasti. Agus menariknya perlahan. Dan saat ia melihat apa yang tersangkut di ujung tali, matanya membelalak. Seekor ikan emas. Bukan sembarang ikan. Sisiknya memantulkan cahaya jingga matahari, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Matanya besar, tenang, seolah mengandung sesuatu yang lebih dalam dari sekadar binatang air. Agus terdiam. Ia merasa seolah ikan itu menatapnya. Ikan itu bergerak pelan di tangannya, tidak menggeliat liar seperti ikan biasa. Dan saat Agus hendak memasukkannya ke dalam ember, tiba-tiba terdengar suara lembut, lirih namun jelas. "Jangan takut, Agus." Agus terhentak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan ikan emas itu. Lalu, kilatan cahaya muncul dari sisik ikan tersebut. Agus menutup mata karena silau. Ketika ia membukanya kembali, ia terjatuh ke belakang. Di hadapannya berdiri seorang perempuan. Rambutnya hitam panjang, terurai hingga pinggang. Gaun putih panjang membalut tubuhnya, dan sepasang mata bening menatap Agus dengan lembut. "Aku bukan manusia biasa," katanya pelan. "Namaku Larasati. Aku dulu tinggal di Kayangan. Tapi karena satu kesalahan, aku diusir ke bumi dan dikutuk menjadi ikan emas, hingga ada manusia berhati tulus yang mampu melihat wujud asliku." Agus masih belum mampu berbicara. Tenggorokannya tercekat. Larasati hanya tersenyum. Senyum yang menenangkan dan hangat. "Aku tidak akan menyakitimu," lanjutnya. "Tapi aku mohon, izinkan aku tinggal bersamamu. Hanya sampai waktuku di bumi habis." Langit mulai gelap. Kabut turun perlahan dari perbukitan. Agus menatap perempuan itu, masih dengan jantung berdebar. Ia tak tahu ini mimpi atau nyata. Tapi hatinya berkata, ia tak boleh menolak. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Baik, ikutlah bersamaku." Larasati tersenyum sekali lagi. Lalu tubuhnya memendar, dan dalam sekejap, kembali menjadi ikan emas. Agus memasukkan ikan itu ke dalam kendi besar berisi air jernih, dan membawanya pulang ke rumah. Malam itu, rumah kayu yang biasanya sunyi sepi, menyimpan rahasia baru yang tak pernah dibayangkan Agus sebelumnya. Malam itu pula,
Langit di atas desa bersinar sedikit lebih terang daripada biasanya. Malam turun dengan pelan, membawa angin dingin dari puncak bukit. Rumah Agus yang biasanya sunyi kini memiliki getaran baru. Di sudut kamar belakang, kendi tanah liat besar berdiri di atas alas kain putih. Di dalamnya, berenang tenang ikan emas berkilau, seolah menyala di dalam air. Agus duduk di dekat kendi itu sambil menatapnya lama. Perasaannya campur aduk. Masih sulit dipercaya bahwa makhluk cantik dari langit kini berada di dalam rumahnya. Tapi semua terasa nyata. Sentuhan air dan suara lembut itu masih melekat jelas dalam ingatannya. Ketika malam semakin dalam dan jam tua berdetak 3 kali, sesuatu yang tak biasa terjadi. Kendi itu memancarkan cahaya redup. Agus terkejut dan mendekat dengan hati-hati. Air di dalam kendi beriak pelan. Lalu dari permukaannya muncul kilatan cahaya putih. Dalam sekejap, dari dalam kendi itu bangkit sosok perempuan anggun. Larasati kembali berubah menjadi manusia. Ia berdiri dengan rambut panjang tergerai, pakaiannya bersinar lembut, dan wajahnya tetap tenang. Agus tertegun. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menusuk tulang rusuk. Larasati tersenyum padanya. Mulai malam ini, aku bisa berubah menjadi manusia saat bulan muncul di langit. Tapi saat fajar datang, aku harus kembali menjadi ikan emas dan tinggal dalam air. Begitulah kutukan ini berlaku. Agus tak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan. Larasati lalu duduk di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara seperti dua manusia yang sedang belajar mengenal satu sama lain. Larasati bercerita tentang kayangan, tempat penuh cahaya dan nyanyian, tentang para dewi yang menari di taman-taman awan, dan tentang satu kesalahan yang membuatnya diusir ke bumi. Aku mencintai manusia, kata Larasati lirih. Itulah yang membuatku melanggar hukum langit. Agus terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi ia melihat kesedihan di mata Larasati, dan entah mengapa, ia ingin menghapusnya. Malam itu mereka duduk berdua hingga larut. Dan ketika ayam jantan pertama berkokok, Larasati bangkit, tersenyum tipis, dan perlahan tubuhnya kembali berubah menjadi ikan emas. Ia melompat ke dalam kendi dan menghilang di balik riak air. Hari-hari berikutnya, hidup Agus berubah. Ia tak lagi merasa sendiri. Setiap malam, Larasati akan muncul, menemani makan malam, membersihkan rumah, bahkan menenun kain dari serat pohon yang ditinggalkan ibunya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan tanpa mereka sadari, benih cinta perlahan tumbuh di antara waktu. Namun, perubahan itu tak luput dari perhatian tetangga. Khususnya seorang pria tua bernama Pak Merto. Ia tinggal di seberang ladang, hidup sendiri, dan dikenal pelit serta penuh curiga. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa rumah Agus yang dulunya sepi kini terdengar suara perempuan saat malam tiba. Dari jendela rumahnya, ia beberapa kali melihat cahaya aneh memancar dari rumah Agus. Ada sesuatu yang tak biasa. Pada suatu malam, saat bulan bersinar penuh dan Larasati menari di tengah ruang tamu, Pak Merto mengintai dari balik pepohonan. Matanya menyipit melihat perempuan itu berubah kembali menjadi ikan emas dan masuk ke dalam kendi. Ia tertegun. Mulutnya menganga. Lalu perlahan berubah menjadi seringai licik. Ia tahu sesuatu. Sesuatu yang bisa membuatnya kaya. Ikan emas yang bisa berubah jadi perempuan kayangan. Gumamnya. Kalau aku punya itu, hidupku akan berubah. Malam itu, niat jahat mulai tumbuh di hati Pak Merto. Ia akan menunggu saat yang tepat. Dan ketika Agus lengah, ia akan mengambil kendi itu dan menjadikannya miliknya. Agus belum tahu. Tapi malam-malamnya yang indah bersama Larasati, sedang diawasi oleh mata yang diliputi keserakahan. Sejak malam ia mengintai rumah Agus, pikiran Pak Merto dipenuhi rencana busuk. Setiap hari ia pura-pura lewat di depan rumah Agus dengan alasan mencari rumput atau mengejar ayamnya yang kabur. Tapi matanya tak pernah lepas dari kendi besar yang diletakkan di dekat jendela belakang rumah. Pak Merto tahu, kendi itu bukan kendi biasa. Di dalamnya bersemayam kekuatan yang tak ternilai.
Ikan emas yang bisa berubah menjadi perempuan. Ia yakin, barang seajaib itu bisa mendatangkan kekayaan. Ia membayangkan menjualnya kepada saudagar dari kota, atau menyimpannya untuk memerintah apa saja. Namun, semua itu tak mudah. Agus bukan orang ceroboh. Setiap malam kendi itu ia tutup rapat dan simpan di kamar yang pintunya selalu terkunci. Dan anehnya, setiap pagi, rumah itu selalu terasa lebih harum dan bersih dari sebelumnya, seolah tangan halus telah menyentuh tiap sudutnya. Pak Merto semakin penasaran. Ia mulai menyusun siasat untuk bisa masuk ke rumah itu. Ia mencoba bersikap ramah pada Agus. Sesekali ia membawa hasil kebunnya, pura-pura ingin berbagi. Tapi Agus hanya menyambutnya dengan senyum tipis dan tak pernah membiarkannya masuk lebih dari teras. Dia mulai curiga, gumam Pak Merto dalam hati. Tapi aku tak akan berhenti. Aku akan tunggu saatnya. Di sisi lain, Agus merasa mulai tidak tenang. Malam-malam indahnya bersama Larasati kini diselingi kegelisahan. Ia sering merasa diikuti, mendengar ranting patah saat ia menimba air, atau langkah kaki yang cepat menghilang di balik semak. Larasati pun merasakan hal yang sama. Seseorang mengintai kita, bisiknya pada suatu malam. Aku tak tahu siapa, tapi matanya penuh keinginan. Agus memegang tangan Larasati. Aku akan menjagamu. Tak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu. Namun malam demi malam, bayangan itu semakin dekat. Sampai pada suatu hari, saat Agus pergi ke pasar desa membeli beras dan kain, Pak Merto melihat rumah itu kosong. Ia tahu ini kesempatan langka. Ia menunggu matahari benar-benar tenggelam, lalu menyelinap ke belakang rumah. Dengan hati-hati, ia mencungkil jendela kamar. Suara kayu yang retak nyaris tak terdengar. Ia masuk dan melihat kendi besar itu berdiri tenang, seperti memanggilnya. Cahaya dari dalam kendi redup, tapi tetap berpendar. Pak Merto mendekat. Tangannya gemetar karena nafsu. Ia membuka tutup kendi itu dan mendongak ke dalamnya. Seekor ikan emas berenang pelan, lalu menatap ke arahnya dengan mata yang seolah mengerti. Jadi ini kau, bisik Pak Merto. Sekarang kau milikku. Ia mengambil kendi itu dengan kasar, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Ia berlari keluar rumah, membenamkan kendi itu dalam karung, dan membawanya pulang. Malam itu, rumah Agus kembali sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada cahaya dari kamar belakang. Tak ada suara air beriak. Tak ada Larasati. Saat Agus pulang dan membuka pintu, ia langsung tahu ada yang tak beres. Lantai tanahnya kotor, jendela rusak, dan kendi itu hilang. Ia berlari ke kamar, mencari ke seluruh penjuru, namun Larasati tak ada. Hanya keheningan yang menyambutnya, dan udara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Larasati, bisik Agus. Suaranya retak. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing yang panjang dan suram. Rumah Pak Merto malam itu terasa lebih terang dari biasanya. Ia menyalakan semua lampu, menyapu lantai, bahkan menyuguhkan kopi untuk dirinya sendiri, seolah sedang menyambut tamu agung. Di sudut ruangan, kendi besar yang ia curi dari rumah Agus berdiri tegak. Ia letakkan di atas kain batik tua, menghadap langsung ke kursi kayu yang biasa ia duduki. Pak Merto menatap kendi itu dengan tatapan haus. Tangannya mengelus permukaannya. Lalu ia membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya, ikan emas itu masih berenang pelan. Tapi kini, sorot matanya berbeda. Bukan lagi damai seperti dulu. Mata itu memancarkan luka dan murka. Hai makhluk langit, kata Pak Merto pelan. Mulai malam ini, kau harus menuruti semua perintahku. Ia tertawa pelan, lalu menutup kendi itu kembali. Tapi yang tidak ia sadari, saat ia tertawa, udara di sekelilingnya mulai berubah. Angin berputar pelan di dalam ruangan tertutup, dan lilin di sudut meja mati tanpa sebab. Suara ketukan halus terdengar dari kendi itu. Pertama pelan, lalu semakin keras, seolah sesuatu dari dalam ingin keluar. Pak Merto berdiri, takut.
Tapi sebelum ia sempat mendekat, kendi itu memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan. Ia menjerit, terjatuh ke belakang, dan saat membuka matanya, ia melihat sosok Larasati berdiri di hadapannya. Namun berbeda dari sebelumnya. Wajah Larasati kini pucat, matanya menyala kehijauan, dan rambut panjangnya berkibar seperti disapu angin kencang yang tak terlihat. Manusia tamak, suara Larasati bergema, tapi mulutnya nyaris tak bergerak. Kau telah melukai hati yang tulus. Kau mencuri bukan hanya tubuhku, tapi kedamaianku. Pak Merto merangkak mundur, tubuhnya gemetar. Ampuni aku hanya ingin kaya, aku tak tahu kau bisa bicara, aku hanya ingin. Cinta tidak bisa dicuri, jiwa tidak bisa dipenjarakan, Larasati menjawab. Dan siapa yang mengganggu cinta yang murni, akan dihukum oleh langit dan bumi. Tiba-tiba angin ribut meledak di dalam rumah Pak Merto. Jendela pecah, atap berderak, dan kendi itu meledak menjadi ribuan serpihan emas yang beterbangan lalu menghilang. Larasati melayang, tubuhnya mulai berpendar dan memudar. Namun sebelum lenyap, ia menatap Pak Merto satu kali lagi. Mulai malam ini, kau akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Kau akan melihat cahaya tapi tak bisa menyentuhnya. Mendengar suara namun tak pernah dimengerti. Itu balasan atas keserakahanmu. Sekejap kemudian, rumah itu menjadi sunyi. Pak Merto pingsan di atas lantai. Dan ketika ia terbangun keesokan harinya, rumahnya porak-poranda, kendi itu hilang, dan semua orang menganggapnya gila karena terus berbicara sendiri tentang ikan emas dan Dewi Kayangan. Sementara itu, Agus berjalan tak tentu arah menyusuri pinggir hutan, memanggil nama Larasati dengan suara serak. Ia menyusuri danau, ladang, bahkan tempat pertama kali ia memancing dulu. Tapi Larasati tak kunjung muncul. Sampai di malam ketiga, saat bulan menggantung penuh di langit dan embun turun lebih berat dari biasanya, Agus duduk di pinggir danau tempat segalanya bermula. Ia menatap air yang tenang, berdoa dalam hati agar bisa melihat Larasati sekali saja. Tiba-tiba, air di depannya beriak pelan. Dari dalamnya muncul cahaya lembut, dan sesosok tubuh perempuan muncul perlahan. Larasati berdiri di atas air, wajahnya kembali lembut, matanya penuh haru. Agus, katanya pelan. Maaf aku pergi tanpa pamit. Tapi aku tak bisa tinggal lebih lama di bumi. Waktuku sudah habis. Agus tak bisa menahan air matanya. Ia berdiri, hendak meraih tangan Larasati. Tapi perempuan itu perlahan mundur. Tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya langit. Aku ingin tinggal bersamamu, bisik Larasati. Tapi langit memanggilku pulang. Kau telah menyelamatkanku. Cinta tulusmu membebaskanku. Air danau mulai memantulkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, Larasati terangkat ke langit, meninggalkan jejak cahaya yang memanjang seperti lintasan bintang jatuh. Agus berlutut. Ia menatap langit. Dadanya terasa sesak. Tapi entah kenapa, di balik kesedihan itu, hatinya terasa hangat. Larasati telah pergi, tapi cintanya tinggal bersama angin, bersama cahaya bulan, dan bersama kenangan yang akan terus hidup. Hari-hari setelah kepergian Larasati menjadi sunyi bagi Agus. Ia kembali hidup seorang diri di rumah kayu tua itu, tapi kini bukan kesepian yang menemani, melainkan kenangan. Setiap malam saat angin bertiup dari arah danau, ia mendengar bisikan lembut, suara tawa kecil, dan harum samar bunga kayangan yang dulu sering dikenakan Larasati. Di bawah pohon beringin besar yang tumbuh di samping rumah, Agus menanam serpihan kendi yang ia temukan berserakan di tanah dekat danau. Ia meyakini, meski kecil dan tak utuh, benda itu menyimpan jejak kehadiran Larasati di bumi. Di tempat itu pula, ia duduk setiap malam, menatap bintang, menyapa langit yang kini menjadi rumah kekasihnya. Namun, kedamaian itu tidak datang begitu saja. Setelah peristiwa malam penuh petir dan angin di rumah Pak Merto, kabar tentang ikan emas sakti menyebar dari mulut ke mulut di desa. Beberapa orang mulai berdatangan, pura-pura membeli sayur atau bertamu, tapi mata mereka menelisik setiap sudut rumah Agus. Mereka mencari kendi,
berharap menemukan makhluk ajaib yang katanya bisa berubah jadi perempuan cantik dari langit. Agus bersikap tenang. Ia tahu manusia mudah terpesona oleh cerita, lalu terjerumus dalam keserakahan. Ia tak pernah mengaku. Ia biarkan kisah itu tumbuh menjadi dongeng. Tapi dalam hatinya, ia menyimpan satu tekad, melindungi segala yang pernah ditinggalkan Larasati. Suatu malam, ketika kabut turun tebal dan suara kodok bersahutan dari rawa, datang seorang saudagar kaya dari kota. Ia datang dengan kereta, diiringi 2 penjaga bersenjata, dan membawa peti berisi emas. Ia mengetuk pintu rumah Agus dengan penuh percaya diri. "Aku dengar kau punya sesuatu yang tak dimiliki manusia lain," katanya angkuh. "Berapapun kau minta, aku siap bayar. Aku ingin ikan emas itu." Agus menatap pria itu lama. Hatinya panas, tapi wajahnya tetap tenang. "Yang kau cari bukan milikku," jawabnya pelan. "Ia bukan barang yang bisa dibeli atau dimiliki." Saudagar itu tertawa pendek. "Semua bisa dibeli, asal dengan harga yang tepat." Agus berdiri, lalu berjalan keluar rumah. Ia menunjuk ke arah pohon beringin besar. "Kalau kau percaya pada uangmu, tanam emasmu di bawah pohon itu dan lihat apa yang tumbuh. Tapi jangan harap kau bisa membeli cahaya yang datang dari langit." Saudagar itu tersinggung, tapi wajah Agus tak menunjukkan rasa takut. Akhirnya ia pergi dengan amarah, meninggalkan debu dan cemooh yang tak menggoyahkan hati pemuda desa itu. Malam itu, saat bulan muncul dari balik awan dan menyinari lembah, pohon beringin di samping rumah Agus mengeluarkan cahaya halus. Dari sela-sela akar yang membungkus serpihan kendi, tumbuh bunga kecil berwarna emas, hanya mekar saat bulan purnama. Bunga itu dinamai oleh penduduk desa sebagai bunga langit. Mereka percaya itu adalah pertanda cinta sejati yang pernah bersemayam di bumi. Banyak yang datang untuk melihat, tapi tak satu pun yang berani memetiknya. Konon, siapapun yang mencoba, akan mendengar bisikan halus seorang perempuan dan tubuhnya menggigil ketakutan. Agus kini hidup tenang, menjaga rumah, dan merawat bunga itu setiap malam. Di hati kecilnya, ia percaya, Larasati tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam cahaya rembulan, dalam suara air danau, dan dalam setiap hembusan angin yang melewati pohon beringin tua. Dan setiap kali ia duduk di sana, menatap langit yang penuh bintang, ia tahu, cinta yang sejati memang tidak bisa dimiliki, tapi bisa dirawat, dikenang, dan disyukuri. Bertahun-tahun berlalu sejak cahaya terakhir Larasati menyatu dengan langit. Desa itu pun berubah. Rumah-rumah berdiri lebih kokoh, jalan setapak berubah menjadi jalan berbatu, dan suara kendaraan sesekali menggantikan desir angin. Namun satu hal tetap tak berubah, rumah kayu milik Agus. Tetap sederhana, tetap sepi, tapi tak pernah kosong. Di sana, di bawah pohon beringin yang kini menjulang lebih tinggi dari genteng rumah, bunga langit masih mekar tiap bulan purnama. Satu kelopak, satu malam, satu keajaiban. Orang-orang dari kota mulai menyebutnya pohon cinta langit. Tapi hanya sedikit yang tahu kisah aslinya. Hanya mereka yang mau duduk lama dalam diam, mendengar desir angin dan sabar mendengarkan bisikan waktu. Agus kini telah menua. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Tapi setiap malam, ia masih duduk di bangku bambu yang sama, memandang langit yang dulu pernah memeluk cintanya. Dan di malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara Larasati, memanggil namanya dengan lembut, seolah ia tak pernah jauh. Dan di detik-detik terakhir hidupnya, saat nafasnya tinggal satu hela, Agus tersenyum. Ia melihat langit terbuka, mendengar suara air mengalir, dan merasa angin lembut menyentuh pipinya. Ia tahu, waktunya telah tiba. Bukan akhir, tapi pulang. Ketika tubuhnya ditemukan esok harinya, ia masih duduk tenang di bawah pohon beringin, dengan bunga langit di pangkuannya. Dan malam itu, satu cahaya jatuh dari langit, menyinari danau untuk terakhir kalinya, lalu menghilang dalam damai. Dan begitulah, cinta mereka menjadi legenda. Tak tertulis dalam kitab, tapi abadi dalam hati mereka yang percaya, bahwa cinta sejati
tak perlu dimiliki, cukup dijaga dan dirindukan selamanya. Kisah Agus dan Larasati menunjukkan bahwa cinta yang murni tidak lahir dari keserakahan, melainkan dari hati yang tulus menjaga dan memahami.